Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari program studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Di sini kami akan mempresentasikan dan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, di mana eh, perancangan dan pengembangan produk yang kami buat adalah penopang laptop dengan rotasi 360 derajat. Di kelompok 2 ini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Mas Medi Dwi Hartanto, yang kedua ada Mas Eko Banu Widodo, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Eginta Aprianti Berupalawi. Pada kesempatan ini, penopang laptop rotasi 360 derajat ini dirancang untuk memberikan solusi yang ergonomis bagi pengguna laptop agar aktivitas belajar dan mengajar ataupun pada saat bekerja menjadi lebih nyaman, aman, dan produktif. Terlebih dahulu, kami akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Baik, seiring berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini, penggunaan laptop semakin bertambah atau semakin meningkat. Baik itu dalam pada saat belajar, bekerja, ataupun dalam membangun suatu usaha. Pada saat penggunaan laptop, mungkin banyak yang menyebabkan kelelahan pada saat menggunakan laptop. Maka dari itu, kami ingin mengembangkan salah satu produk yang bisa mengatasi ketegangan pada leher, bahu, dan punggung pada saat melakukan aktivitas di depan laptop. Solusi yang dapat kami lakukan adalah penggunaan laptop stand dapat membantu dan mengatur posisi layar sejajar dengan pandangan mata, di mana ini terbukti untuk meningkatkan postur tubuh dan mengurangi ketidaknyamanan saat bekerja. Inovasi dari produk ini sendiri kami kembangkan dengan rotasi dengan 360 derajat, di mana fitur pengaturannya itu bisa dinaikkan ketinggiannya, kemiringannya, dan rotasi layarnya agar memudahkan penggunaan pada saat berbagi tampilan layar tanpa memindahkan laptop. Ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat bagi konsumen. Tahap kedua itu adalah mengenai perancangan dan pengembangan produk, di mana pada poin ini kita dapat melihat proses bagaimana mengubah ide dan menjadi produk yang mampu memberikan solusi dan nilai tambah bagi penggunanya. Yang ketiga itu ada mind mapping, di mana pada mind mapping ini kita membuat teknik visual untuk mengorganisasikan dan menghubungkan ide secara sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan penggunaan dan mengembangkan konsep produknya. Baik, mungkin pada poin ini bisa dijelaskan oleh Mas Eko. Dipersilakan. Pengumpulan dan pengolahan data. Proses pengembangan produk awal dengan mengumpulkan data mengenai kebutuhan pengguna melalui observasi dan studi literatur. Selanjutnya dilakukan mind mapping untuk mengidentifikasi berbagai aspek penting seperti fungsi produk, desain, material, mekanisme, kelebihan dan kekurangan produk sejenis. Di proses ini diperoleh beberapa fitur utama, yaitu rotasi 360 derajat, pengaturan tinggi, pengaturan sudut, sistem anti-slip, USB mini fan, serta desain yang dapat dilipat agar mudah dibawa. Ini adalah desain awal, dan ini adalah ide dari brainstormingnya. Berikutnya adalah pembuatan
prototipe konsep yang kemudian dievaluasi menggunakan kuesioner terbuka untuk menggali kebutuhan pengguna dan kuesioner tertutup untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap fitur yang diinginkan konsumen. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan dan diberikan kepada konsumen. Hasil kuesioner kemudian diolah menggunakan metode Quality Function Deployment melalui penyusunan House of Quality. Metode ini digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis. Karakteristik teknis dari produk sehingga dapat diketahui keinginan dari konsumen sehingga menjadi prioritas pengembangan produk. Berdasarkan hasil analisis House of Quality, diperoleh bahwa sistem lock menjadi prioritas utama dengan nilai 66 karena sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kestabilan laptop saat digunakan. Prioritas berikutnya adalah fitur rotasi 360 derajat dengan nilai 54. Kemudian pengaturan tinggi, ini fan USB dan anti-slip yang masing-masing memperoleh nilai prioritas 49. Tersebut menjadi dasar dalam menentukan fokus pengembangan produk. Berdasarkan hasil brainstorming, analisa kuesioner, dan metode QFD, diperoleh rancangan akhir berupa penopang laptop berbahan aluminium yang ringan namun kuat. Produk ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu rotasi 360 derajat untuk memudahkan berbagai tampilan layar, pengaturan tinggi dan sudut sehingga memenuhi kebutuhan pengguna, sistem lock untuk menjaga kestabilan posisi laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi Dwiartanto dengan NIM 41624110014. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama pengguna adalah produk yang ergonomis, fleksibel, aman, dan stabil. Penerapan metode QFD berhasil membantu menentukan prioritas pengembangan produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Hasil akhirnya adalah rancangan penopang laptop rotasi 360 derajat berbahan aluminium dengan sistem lock, pengaturan tinggi dan sudut, fitur anti-slip, serta mini fan USB yang mampu memberikan nilai tambah dibandingkan penopang laptop konvensional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan seluruh teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.